anyone in Max Holloway. Well, we know that Conor hasn't been in the game for a long time, and I think a lot of people are thinking that he's just going to lose everything, but that's not the case. He's going to be dangerous. He's obviously going to still be very sharp, very explosive. Still got a good eye. Is it the exact eye that he had when he was double champ and doing what he was doing? No, probably not. But still going to be very dangerous. And I know Max is going to respect that. Obviously, they're going to want to put on a show, but at the same time, you're going to know Conor will be very dangerous early. I think Max will make the right decisions to not just. UFC 329 sebagai event UFC yang dipercaya sebagai pengisi jeda internasional akan tersaji di hari Ahad nanti. Jeda internasional memang merupakan momen khusus yang dipersiapkan oleh UFC untuk memberikan tontonan dan hiburan terbaik untuk para fans setianya. Dan sudah dari dulu UFC mencoba meneruskan tradisi ini dengan menggelar laga-laga hebat seperti Chael Sonnen vs Anderson Silva, Alex Pereira vs Jiří Procházka, DC vs Stipe Miocic, hingga Jon Jones vs Thiago Santos. Dan di jeda internasional kali ini, tampaknya UFC harus lebih effort lagi karena di waktu dan tempat yang sama, sebuah event olahraga paling akbar sedang digelar, yaitu Piala Dunia 2026, di mana sudah pasti sorotan utama pecinta olahraga masih didominasi oleh sepak bola. Dan untuk mencoba mencuri hype dari hegemoni Piala Dunia, UFC memanggil kembali sang mega bintangnya, yaitu The Notorious Conor McGregor, untuk disambung dengan striker tanpa kenal lelah asal Hawaii, Max Blast Holloway. Selamat datang di segmen preview, di mana dalam konten kali ini kita akan memberikan pandangan umum mengenai perbandingan skill set antara Conor McGregor dan Max Holloway yang akan menjadi pengisi main event UFC 329 akhir pekan ini. Tak seperti segmen preview sebelumnya yang lebih mudah untuk dibedah, preview kali ini terasa lebih sulit karena kita tidak tahu seberapa bagus atau jeleknya seorang McGregor yang sekarang setelah vakum 5 tahun. Biasanya ketika mengambil data skill petarung, kita akan melihatnya dari pertandingan terakhirnya. Untuk Holloway sangat mudah dibedah karena ia baru saja bertanding di bulan Maret. Sedangkan laga terakhir McGregor terjadi di tahun 2021 saat kakinya patah di laga melawan Dustin Poirier yang ketiga. Jadi untuk konten kali ini sangat dipengaruhi oleh asumsi untuk McGregor yang telah vakum selama 5 tahun. Sebagai disclaimer, ini murni hanya konten hiburan karena saya juga fans awam seperti kebanyakan teman-teman, dan konten ini bukanlah prediksi dan hanya memberikan gambaran umum kondisi petarung saja. Karena banyak yang tidak paham perbedaan kata preview dan kata prediksi. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama adalah dari sisi striking. Langsung saja jika merujuk pada bakat murni, Conor McGregor jauh lebih unggul dari Max Holloway. Holloway dikenal sebagai volume striker yang sangat ahli, tapi McGregor adalah counter puncher terbaik di UFC yang sebenarnya style ini adalah kelemahan dari style striking Holloway. Akan tetapi itu dulu ketika Conor masih di puncak kejayaannya. Saat ini kita sama sekali tidak tahu sehebat apa counter dari McGregor. Untuk melakukan counter punch diperlukan timing yang luar biasa presisi, dan untuk menggunakan timing yang tepat diperlukan pengalaman dan pertandingan yang banyak, karena kalau jarang bertanding pasti timingnya akan melemah. Dan itulah yang dikhawatirkan bagi fans McGregor. Apakah absen panjangnya akan merusak timingnya? Karena jika hanya adu combo striking, Max Holloway sangat diuntungkan karena memiliki kecepatan dan konsistensi pukulan yang luar biasa hebat. Dan ketika Conor vakum, Max juga jauh lebih panas dan berpengalaman karena sudah menghadapi striker kelas kakap di era lama maupun di era modern, seperti Dustin Poirier, Justin Gaethje, hingga Ilia Topuria. Jadi untuk skill striking saat ini, Max Holloway sepertinya diunggulkan karena unsur keaktifannya tadi, dan juga Max jauh lebih cepat dari McGregor. Namun beda cerita untuk urusan power, karena Dustin Poirier sendiri mengingatkan bahwa kekuatan pukulan
tidak akan berubah karena itu adalah bakat murni. Dan Conor McGregor dikenal sebagai pemilik pukulan tangan kiri yang luar biasa dahsyat. Ditambah laga ini berlangsung di kelas welter, jadi bisa dipastikan pukulan Conor McGregor akan jauh lebih berat karena badan Conor saat ini memang sudah lebih besar dari saat kesejayaannya. Max Holloway sendiri bukan dikenal sebagai one hit puncher, tapi lebih mengandalkan volumenya, yaitu pukulan bertubi-tubi. Jadi gampangnya adalah pukulan tangan kiri Conor ibarat teknik Red Hook milik Luffy, sedangkan Holloway adalah teknik Gatling gunnya Luffy. Jadi jika Conor somehow mampu meraih timing dan mendaratkan satu pukulan bersih saja, maka akan berakibat fatal bagi Holloway. Tapi jika Holloway main aman dan memaksimalkan volumenya, maka Conor juga mungkin akan kesulitan menghadapi intensitasnya. You fought a lot of different guys, okay? And you fought different styles of guys in UFC. Who to you say, when this guy punches, it's the heavy, he packs a punch. Who's above everybody? I know we can say everybody packs a good punch. Right. Is there anybody that you said, I felt this guy's punch? Conor McGregor, no doubt about it. You put Conor at the top. Yeah, that as the biggest puncher I've fought. Yes. Yeah. He's special individual for sure. Skill kedua adalah grappling. Yaps, meskipun keduanya adalah striker level atas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga akan menggunakan grappling jika game plan striking berjalan kurang mulus atau ada halangan lainnya. Misalnya saat pertemuan pertama mereka, McGregor secara mengejutkan lebih banyak menggunakan gulatnya dan mendominasi Max Holloway yang masih muda dengan gulat. Itu adalah satu-satunya laga di mana McGregor lebih banyak menggunakan gulat dibandingkan striking. Alasannya adalah cedera. Di tengah pertandingan, McGregor mengalami cedera sehingga tak bisa menampilkan strikingnya, sehingga ia merubah strateginya dengan bergulat. Dan dari kacamata itu dan perkembangan grappling Max Holloway yang tidak jauh berubah, karena Holloway sama sekali tidak ada perlawanan pada grappling Oliveira, maka saya akan mengatakan grappling Conor lebih bagus di sini. Yap, sebenarnya ground game Conor cukup baik. Ya memang kalau Khabib bilang your grappling is zero, wajar karena yang ngomong adalah Khabib. Tapi kalau dibandingkan fighter lainnya, grappling McGregor bisa dibilang cukup baik secara teknik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kardionya. Sudah dari dulu yang menjadi masalah untuk fighter yang diberkahi power pukulan luar biasa seperti dirinya maupun Ilia Topuria adalah stamina. Kekalahan Conor McGregor atas Nate Diaz yang pertama bukan karena grapplingnya lemah, tapi karena staminanya habis. Dan di usianya saat ini, saya tidak yakin McGregor akan mampu mendominasi Max Holloway selama lebih dari satu ronde dengan grappling karena staminanya sangat diragukan. Pertahanan takedown Holloway memang kurang, tapi Holloway sangat bagus dalam bertahan dari kuncian. Karena itu meskipun McGregor mungkin mampu men-takedown Holloway, Holloway hanya cukup menunggu saja sampai Conor kehabisan bensin. Tapi beda cerita jika Conor menggunakan gulat hanya untuk memaksimalkan strikingnya seperti yang dilakukan oleh Justin Gaethje pada Ilia Topuria. And don't be surprised to see Conor McGregor potentially wrestle. He said in an interview in the build-up that Max is the same fighter that he was 13 years ago when he first fought him. He said, I really don't see any differences. Couple that with the fact that Charles Oliveira just manhandled Max for 5 rounds. Right. And Conor was about 80% on his takedowns, if memory serves me. I think he got 4 out of 5 in their first outing. So if he truly doesn't believe that Max is a different fighter, and Max is also the volume machine, if Conor starts to get fed up with the output of Holloway, I definitely could see him, especially with the training footage we've seen, go to his wrestling and try to take Max to the ground. Yeah, I agree. And I think that Conor coming in with such a heavy boxing stance for his last couple fights was a big issue, and he's addressed that over these years. I would assume we're going to see a more complete mixed martial artist in Conor McGregor, who's going to try to be more like vintage Conor, who would throw crazy kicks and even do stuff like a rolling thunder into a double leg takedown. Selanjutnya adalah aspek ketahanan. Untuk kardio jelas seperti yang kita bahas sebelumnya, Max Holloway unggul mutlak atas McGregor.
Mungkin kardio Holloway akan sedikit menurun karena ia naik berat badan. Tapi seturun-turunnya tetap kardio Holloway lebih baik dari McGregor. Dan untuk ketahanan agak sedikit berimbang di sini karena meskipun Holloway dikenal sebagai salah satu pemilik dagu terkeras di UFC, tapi semenjak 3 kali dihancurkan oleh Alexander Volkanovski, dagu Max Holloway sudah menurun dan sering jatuh jika melawan pukulan hebat. Justin Gaethje, Ilia Topuria, hingga Dustin Poirier berhasil menjatuhkan Max Holloway. Karena itu menurut Poirier akan sangat berbahaya jika pukulan Conor berhasil mendarat ke rahang Holloway karena Poirier adalah orang yang paling tahu seberapa berat pukulan McGregor. Tapi hal sama juga berlaku pada Conor karena dagunya tidak dikenal kuat dan hanya sewajarnya saja. Sehingga ketika Max berhasil menemukan ritme untuk intensitas strikingnya, maka akan sangat mungkin Max Holloway meng-KO Conor McGregor. Jadi secara umum untuk ketahanan, Max Holloway masih unggul atas McGregor. Conor, Max, early thoughts on the matchup, Jorge? I think it's gonna be a good fight with Max. Like I've been saying, I'm riding with Max. I'm betting the house on Max. I think Max is gonna make it non-competitive. At some point, after like a minute or two in the fight, Max is gonna take over. Yeah. You know, all the experience that he's put together in these 5 years, staying in shape is the number one thing. As we all know, as fighters, if you got a Ferrari versus a Honda Civic, the Ferrari has a quarter tank of gas, it's gonna lose every time. So I think Max just gets it done, man. Dari data tersebut, kita dapat berasumsi bahwa hasil laga sangat tergantung pada gameplaynya. Conor McGregor secara teori hanya berpeluang menang di 2 ronde awal dengan mengandalkan timing dan kekuatan pukulannya. Meskipun itu tidak akan mudah karena Holloway adalah striker yang sangat bagus dalam mengatur jarak serang dan aktif bergerak ke sana kemari, tapi menurut saya Conor tidak punya pilihan lain karena jika ia sudah masuk ronde 3, 4, apalagi 5, Max Holloway akan jauh diuntungkan. Grappling mungkin bisa jadi solusi untuk membatasi pergerakan Holloway, tapi itu juga memerlukan conditioning dan stamina yang bagus. Jadi secara data di atas kertas, Holloway memang layak diunggulkan atas McGregor. Tapi ini adalah MMA dan semuanya bisa terjadi. Karena itu MMA adalah salah satu olahraga yang paling sulit untuk diprediksi. Demikian segmen preview kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju atau punya pandangan lain mengenai match up ini? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk menikmati pembahasan menarik seputar dunia UFC. Stay tune terus ya. Terima kasih.